Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Nah teman-teman, gak kerasa ya, sekarang kita udah masuk lagi ke hari Jumat nih. Hari dimana mungkin sebagian di antara kamu udah nungguin gitu loh. Karena apa? Di hari Jumat, di Pagar Kehidupan selalu ada materi yang bernama Cerdas 10 Menit. Betul, kali ini kita akan belajar sesuatu hal secara singkat, padat, dan jelas. Tapi bisa langsung kamu praktekkan untuk merubah hidup kita sendiri ke arah yang lebih baik pastinya ya. Nah kali ini kita akan membahas apa mas bro? Di hari Jumat di materi Cerdas 10 Menit kali ini kita akan membahas sebuah hal yang paling sering ada di benak pikiran kamu dan juga paling sering membuat saya jadi sedikit kesal karena kerap kali ada orang yang salah tafsir mengenai hal yang satu ini. Emang hal apa sih mas bro? Kok bisa-bisanya banyak yang salah tafsir? Bener, kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara cerdas untuk menghadapi mantan. Waduh, siapa nih di antara kamu yang mukanya sekarang udah senyum? Kamu tuh yang senyum adalah tersangka utamanya. Bener, kok senyum-senyum? Senyum-senyumnya kamu itu karena kamu merasa itu adalah kamu kan yang selama ini kayaknya belum tahu gitu bagaimana sih cara menghadapi mantan-mantan yang ada di sekitar gue. Nah, tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung aja bahas bagaimana sih cara kita menghadapi mantan dengan cara yang cerdas, dengan cara Pagar Kehidupan. Teman-teman, kalau kita bicara soal mantan, banyak di antara kamu mungkin bertanya-tanya, mantan itu makhluk apa sih mas bro? Mantan itu sebenarnya adalah manusia-manusia yang pernah menjadi bekas dalam tanda kutip di dalam cerita kehidupan kamu. Betul, bekas. Bekas yang saya maksud di sini bukan berarti negatif ya. Bekas yang saya maksud di sini adalah mereka pernah ada dalam hidup kamu. Bahkan mereka juga pernah loh sebenarnya membuat diri kita nih, membuat diri kamu menjadi bahagia. Betul apa enggak? Nah, bagaimana sih cara cerdasnya untuk menghadapi mereka supaya kita tuh tidak menjadi orang yang lebay gitu, berlebihan. Berlebihan memikirkan mantan kekasih. Cuy, cie, mantan kekasih, lagunya sampai ada tuh. Saking banyak dipermasalahkan orang, sampai ada salah satu band yang menggunakan mantan kekasih sebagai judul lagu mereka ya. Nah bagaimana dengan kamu yang mendengarkan suara saya? Ada nggak sih keluh kesah hidup kamu yang tiba-tiba dihubungi mantan lagi gitu? Yang udah terbukti dia tuh nyakitin kamu, tapi kok kayaknya ada keraguan gitu di hati tuh pengen nerima dia lagi dong mas bro. Boleh nggak sih gue sama mantan tuh jadian lagi? Pertanyaan pertama, boleh nggak sih mas bro kita balikan lagi dengan seorang mantan kekasih? Ais. Boleh nggak kita ngelakuin ini dan boleh nggak sih kita ngelakuin itu? Jawabannya begini. Mantan kekasih itu sebenarnya adalah orang yang pertama-tama berjasa dalam hidup kamu. Kamu garis bawahi dulu. Berjasa yang saya maksud di sini bukan berarti dia pahlawan, bukan. Dia berjasa juga loh untuk menuntun kamu menuju pasangan yang terbaik di masa depan nanti. Itu aja. Jadi mantan itu tidak selamanya jelek, ada bagusnya juga dia. Kalau nggak ada dia, kita nggak akan naik level, sehingga kita nggak mungkin bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Betul? Nah cuman, perlu kita garis bawahi juga teman-teman, mantan itu adalah orang yang sudah berlalu. Artinya, perlu kita sadari loh, nggak mungkin orang itu jadi mantan kalau nggak ada sebabnya kan? Bener apa enggak? Coba sekarang kamu bayangin, apa sih alasan kamu nih yang lagi mikirin mantan? Kenapa tuh orang bisa jadi mantan buat kamu? Nah sebabnya itu karena memang dia tidak cocok dengan kita. Bahkan ada beberapa di antara kamu yang rasain sakit hati pedih kan? Nah pikirin tuh rasa sakitnya akibat dia. Sekarang bayangin deh, kalau kamu makan, makanannya sudah kamu taruh tong sampah. Boleh gak sih kamu ambil lagi makanan itu dari tong sampah, kemudian kamu makan? Boleh atau enggak? Kalau jawaban kamu tidak boleh, berarti boleh gak kita balikan sama mantan? Bingung ya? Gak usah bingung, balik lagi ke perkataan saya. Seseorang itu gak akan jadi mantan kalau tidak ada alasannya. Sekarang coba kamu pikirin, apa sih alasan kamu menjadikan dia mantan? Nah, pertama, saya tidak melarang kamu balikan dengan mantan. Boleh balikan asal ada syaratnya. Syaratnya adalah begini. Selama dulu kalian berdua putus hubungan cinta,
bukan karena perselingkuhan, bukan karena pertengkaran hebat, kalian berdua boleh balikan lagi. Artinya, hal yang membuat kalian berdua tidak boleh balikan lagi adalah perselingkuhan dan pertengkaran yang hebat. Kalau dulu kalian terpaksa putus karena perbedaan keyakinan, karena orang tua yang tidak merestui, kalian boleh deh balik lagi. Boleh, silakan. Nah yang jadi masalah tuh, kalau kalian berdua putusnya gara-gara salah satu selingkuh, berantem hebat, tipu menipu, bohong-bohongan, pukul-pukulan, mendingan jauhi mantan itu. Titik. Lah tapi gimana Mas Bro, kan gue pengen banget balikan sama dia, kan gue sayang sama dia, aduh gue memorinya banyak. Alah Marimar, kamu tuh Marimar banget tau gak? Sinetron Marimar di bagian kata bersambungnya, noraknya setengah mati. Bener deh, sekarang gini ya, percaya atau enggak, masalah cinta orang tuh sebenarnya yang buat orang itu sendiri loh. Contoh ya, udah jelas mantannya nyakitin elu dulu, mukulin elu dulu, ngapain diterima lagi? Cari dong orang baru. Tapi kan aku masih cinta dengan dia. Aduh, kamu coba bayangin deh, artis yang sekarang cerai. Bayangin artis yang sekarang cerai. Percaya atau enggak, artis itu tuh yang kamu bayangin, dulunya ketika pacaran juga ngomongnya cinta mati loh. Bener. Tapi kok bisa cerai? Karena memang cinta itu tidak seperti di dalam dongeng. Cinta itu teman-teman adalah ketika kita bisa menghargai kekurangan dia, bukan mengagumi kelebihan dia. Mulai jelas ya. Jadi kalau kalian berdua nanti bersatu lagi nih, padahal dulu putusnya gara-gara masalah pukul-pukulan, perselingkuhan, caci-caci makian dan sebagainya, percaya atau enggak itu akan terulang lagi. Nah itu yang pertama mengenai pertanyaan, boleh nggak sih gue balikan lagi sama mantan? Pertanyaan kedua, Mas Bro, boleh gak sih kalau kita berteman nih sama mantan nih? Kan ada tuh kata orang, kita boleh berteman dengan mantan. Berarti boleh dong kalau gue baru putus sama cewek atau baru putus sama cowok, terus kita berdua deketan lagi gitu. Jadi sahabat, boleh kan? Boleh dong. Jawabannya adalah, bilang aja lu pengen modus. Lah, kok modus Mas Bro? Kan boleh jadi sahabat, boleh jadi teman dengan mantan. Kenapa sih? Sekarang jujur deh, bagi kamu nih yang sekarang baru putus, kemudian mendadak pengen jadi sahabat lagi sama mantan, bener gak sih kalau dalam hati kamu tuh sebenarnya kamu pengen balikan kan sama dia, belum ikhlas kan pengen jauh dari dia, bener apa enggak? Kalau kamu jujur, kamu akan mengatakan, iya sih Mas Bro, gue sebenarnya pengen tuh ngambil kesempatan, siapa tahu bisa balik gitu, ya kan? Jadi temen dulu. Nah, itu tuh. Itu adalah cikal bakal asal muasal terjadinya manusia yang tidak pernah move on alias gagal move on. Kamu pernah lihat gak orang yang gagal move on? Atau jangan-jangan kamu nih gagal move on? Tahu gak sih kira-kira penyebab orang gagal move on itu apa? Orang gagal move on itu penyebabnya karena dia terlalu banyak modus, terlalu banyak modal dusta untuk mendekati mantan lagi. Alasannya banyak. Ketika disuruh move on, gak apa-apa jadi temen lah, kan temen gak apa-apa dong bro. Akhirnya gak move on. Ketika harus menghilangkan benda-benda yang ada hubungannya dengan mantan, jangan kan bisa dijual. Alasannya ada aja. Nah terus boleh gak Mas Bro kita berteman dengan mantan? Jawabannya boleh, dengan syarat. Ada syaratnya nih. Pertama, kamu tidak boleh berhubungan dengan dia sama sekali selama 6 bulan pertama semenjak kamu putus. Jadi setelah kamu putus, kamu simpen tuh barang-barang mantan, kamu blok sosial media mantan, kamu hapus nomor teleponnya, hapus sehapus-hapusnya itu SMS, WhatsApp, Line dia, semua hapus total, hilangkan jejak dia selama 6 bulan. Kenapa? Karena 6 bulan ini yang akan membuat psikologi kamu, alam bawah sadar kamu kembali bersih, di-reset menjadi 0 kembali. Itu fungsinya 6 bulan menjauhkan dia. Nah nanti setelah 6 bulan berlalu, kamu nih udah jadi orang netral lagi. Gak ada tuh pikiran-pikiran modus pengen balik lagi ke dia, pengen balik lagi menjadi kekasih dia, akan hilang total. Dan itu adalah saat yang tepat untuk kamu bisa jadikan dia sebagai teman. Itu cara yang benar. Gimana teman-teman? Udah jelas ya? Nah sekarang kesimpulannya begini. Kita nih sebagai manusia
biasanya akan memiliki beberapa orang yang memang punya kesan buruk dalam hidup kita. Nah, biasanya orang itu disebut para mantan. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana Mas Bro supaya gue bisa menemukan orang yang lebih baik daripada mantan kekasih yang mungkin baru saja kamu tinggalkan? Caranya, kesimpulannya adalah begini. Pertama, kamu lihat dan sadari apa alasan dia menjadi mantan buat kamu. Apakah karena suatu hal yang berhubungan dengan pengkhianatan? Atau mungkin kamu dipukulin, dibohongi? Kalau memang iya, tinggalkan, hilangkan keinginan untuk kembali kepada dia, apapun alasannya. Tapi, kalau kalian berdua menjadi mantan alasannya karena masalah hubungan yang tidak direstui, perbedaan keyakinan yang memang sudah teratasi, kalian berdua boleh kembali. Jelas? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seandainya kamu ingin berteman dengan mantan, boleh. Boleh dan boleh. Tapi 6 bulan dulu hilangkan dia dalam hidup kamu sehilang-hilangnya, dan hilangkan juga kamu sehilang-hilangnya dari hidup dia. Ingat, selama 6 bulan, kurang tidak boleh, lebih boleh. Nah, yang ketiga, seandainya memang kamu ingin membuktikan bahwa ada orang yang lebih baik daripada para mantan, buka diri kamu. Sadari bahwa memang selama ini pikiran kamu sendiri loh yang membuat seolah-olah tidak ada manusia yang lebih baik daripada mantan. Selalu ada. Syaratnya cuma satu, buka hidup kamu, buka pagar yang selama ini tertutup, keluar dong, lihat dunia lebih luas, pakai mata, jangan pakai pikiran, pakai mata. Lihat dunia pakai mata di luar sana. Jangan cuman mendem di kamar, ngelihat sosmed, sampai akhirnya berkata bahwa tidak ada yang lebih baik dari kamu. Alah, itu kayak rasanya kayak ngeliat Kadal pakai baju Batman tapi maksa pengen jadi Batman. Gak bisa. Kadal adalah Kadal, Batman adalah Batman. Gak bisa disamain. Mantan adalah mantan, kekasih baru adalah kekasih baru. Gak bisa disamain. Oke? Mereka makhluk yang berbeda. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kamu nih. Apakah ingin membuka diri menuju kehidupan yang lebih baik, lihat segala sesuatunya pakai mata, bukan pakai pikiran saja, atau kamu ingin bermain drama dalam hidup kamu dengan terus-menerus lihat sosmed, kepo, mendem di kamar, membatasi pergaulan sehingga kamu jadi galau? Terserah. Itu pilihan ada di tangan kamu. Video ini sudah membuka pikiran kamu, sekarang langkah berikutnya ada di tangan kamu. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan dan terima resiko yang betul-betul sesuai dengan langkah yang kamu pilih. Jadilah manusia yang dewasa, jadilah sahabat pagar kehidupan yang bijaksana. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.